Pria ini baru saja selesai menarik uang di bank. Tiba-tiba dia melihat sekelompok orang mengenakan topeng dan menuju ke arahnya. Dia dengan cepat memasukkan uangnya dan ternyata target perampokan itu adalah mobil yang membawa uang. Petugas keamanan bank segera menutup pintu utama dan para perampok setelah memasukkan uang ke dalam mobil segera melarikan diri. Pria itu merasa ada yang tidak beres dan dia ingin keluar. Tetapi petugas keamanan menghentikannya dan pria itu bersikeras bahwa perampok akan kembali karena kantor polisi berada di depan. Jika para perampok dihadang mobil polisi, mereka tidak punya pilihan selain kembali. Ternyata prediksinya itu benar karena ketika para perampok berusaha melarikan diri, mobil mereka dihadang mobil polisi. Pria itu secara akurat memprediksi jalan dan persimpangan serta pergerakan polisi dengan mobil perampok. Ketika pria itu mencoba pergi lagi, petugas keamanan masih tidak mempercayainya. Tiba-tiba sebuah mobil menabrak pintu bank dan benar saja para perampok telah mundur kembali. Sekarang tidak ada jalan keluar bagi siapapun karena melihat bahwa bank sudah dikepung oleh polisi. Seorang perampok menyeret keluar seorang sandera yang terluka dan melemparnya keluar pintu agar mendapat perawatan. Kemudian giliran pria itu dan tiba-tiba dia mendengar suara yang familiar. Dia adalah kapten polisi dan dia adalah saudaranya sendiri yang memanggil para perampok agar menyerah. Pria itu tidak mengungkapkan identitasnya dan sebaliknya dia mengatakan bahwa dia bisa membawa mereka keluar. Perampok itu tertegun dan seketika keadaan menjadi sunyi. Sementara polisi yang berada di luar mencoba mencari cara untuk menyerbu bank. Kemudian pria itu membawa para perampok ke ruang keamanan dan dia mengatakan bahwa mereka bisa melarikan diri dari sana. Tetapi begitu masuk, dia menemukan bahwa itu adalah jalan buntu. Perampok mencengkeram pria itu karena mengira mereka telah dipermainkan. Tetapi pria itu meminta kepada mereka agar membiarkan dia yang mencarinya. Setelah pengamatan yang cepat, dia menggeser lemari yang membuat para perampok menjadi bingung. Dia memberitahu bahwa ternyata bank itu dulunya adalah restoran dan di balik tembok ada sebuah ruang yang mengarah ke lantai atas. Dari sana akan membawa mereka ke pintu utara dan di luarnya ada mobil manajer yang diparkir. Kemudian seorang perampok mulai menghancurkan tembok. Sementara pria itu mengambil magnet dan meletakkannya di lemari besi. Saat itu perampok dengan bersemangat bahwa mereka telah menemukan rute pelarian. Pria itu menggunakan magnet untuk menyimpulkan rencana tindakan polisi agar mereka bisa melarikan diri. Mereka harus meninggalkan satu orang untuk mengalihkan perhatian polisi yang berada di luar. Saat ini para perampok telah menganggap bahwa pria itu adalah teman mereka. Pimpinan perampok kemudian memerintahkan satu anak buahnya untuk mengendarai mobil pembawa uang dan menyerbu melalui bagian depan. Sementara yang lain mencoba melarikan diri melalui jalan yang sudah direncanakan. Hingga akhirnya mobil tersebut menerobos pintu utama dan itu berhasil menarik perhatian para polisi. Sementara para perampok yang lain memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dengan mobil manajer. Kemudian para polisi menghadang mobil tersebut dan mengira para perampok melarikan diri dengan mobil itu. Ternyata dia hanya seorang diri yang menyandera manajer bank. Pada akhirnya dia harus mengorbankan dirinya agar teman-temannya bisa melarikan diri. Tetapi di tengah perjalanan pria itu membelokkan mobilnya yang mengakibatkan mobil itu terguling di pinggir jalan. Ketika para perampok tidak sadarkan diri, pria itu mengambil kesempatan untuk segera melarikan diri. Tiba-tiba dia teringat bahwa uangnya telah tertinggal di dalam mobil. Ketika dia mencoba mendekat, tiba-tiba mobil itu meledak yang membuatnya sangat terkejut. Tetapi dia melihat tas yang berisi uang dan setelah melihat sekeliling akhirnya dia membawa tas itu pulang ke rumahnya.